Lanjut, halaman 225, bab 10, boleh saja membuat kesalahan. Selain unik dan berbeda, setiap anak dilahirkan ke dunia ini dengan seberkas masalah dan persoalannya sendiri. Tidak ada anak yang sempurna. Semua anak membuat kesalahan. Setiap orang membuat kesalahan. Mengharap anak-anak tidak membuat kesalahan, memberi mereka pesan yang keras dan tidak tepat mengenai hidup ini. Mengharapkan hal seperti itu berarti menetapkan suatu standar yang tak mungkin dipenuhi. Bila orang tua mengharapkan kesempurnaan, anak-anak hanya dapat merasa tak mampu dan tak berdaya untuk hidup sesuai dengan standar orang tua mereka. Semua anak membuat kesalahan, itu normal sekali dan dapat diduga. Orang tua perlu terus menyesuaikan standar dan harapan akan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan bawaan anak-anak itu. Pada setiap usia, kemampuan anak berubah secara alamiah. Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Kalau dalam suatu bidang lemah, seorang anak akan membutuhkan lebih banyak bantuan dan kadang-kadang akan butuh digendong oleh orang tua. Anak kecil dapat menangkap pesan bahwa ada yang tidak beres pada dirinya karena berbuat kesalahan. Terlalu banyak pesan mempermalukan dapat membuat anak merasa mereka itu jelek, tidak pantas, atau bahwa ada yang tidak beres pada diri mereka. Mereka merasa kalah dan kehilangan kepercayaan diri dan motivasi alamiah mereka. Dari yang tak bersalah ke tanggung jawab. Anak kecil sampai umur 9 tahun belum mampu menghadapi pesan mempermalukan tanpa terlalu menganggap diri bersalah. Setiap macam hukuman, ketidaksengajaan, gangguan emosional sebagai reaksi terhadap kesalahan anak akhirnya memberi kesan mempermalukan. Kalau ada masalah, anak akan terlalu banyak menganggap diri bersalah, kecuali jika ada orang lain yang mengaku bertanggung jawab. Sebelum seorang anak berusia 9 tahun, ia tidak dapat melihat perbedaan antara aku telah melakukan sesuatu yang jelek dan aku ini jelek. Anak di bawah umur 9 tahun tidak mampu berpikir logis. Anak bereaksi seperti ini. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, maka aku ini jelek. Atau kalau apa yang kulakukan tidak cukup baik, maka aku tidak cukup baik. Tanpa suatu kesadaran tentang dirinya, bila seorang anak melakukan kesalahan, ia tidak mempunyai tempat bersandar. Kalau ia melakukan kesalahan, dia adalah kesalahan. Kalau seorang anak mengambil terlalu banyak tanggung jawab, orang tua dapat membetulkan kecenderungan ini dengan mengatakan merekalah yang bertanggung jawab. Kalau orang tua mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak-anak mereka, anak-anak tidak akan memikulnya. Banyak orang dewasa menderita karena kurang harga diri dan merasa tidak pantas karena mereka belum juga melihat perbedaan ini. Bila orang tua seperti ini membuat kesalahan, ia menarik kesimpulan bahwa ia tidak cukup baik. Walaupun orang dewasa kini mampu berpikir logis, pada usia di bawah 9 tahun dulu, ia tidak didorong untuk mengalami ketidakbersalahan dalam dirinya. Orang ini mungkin menalar bahwa ia tidak jelek, tetapi dalam hati ia tetap merasa jelek dan tidak pantas. Seorang dewasa dengan harga diri yang sehat bereaksi terhadap kesalahannya dengan sikap menerima dan dengan kesediaan untuk belajar dari kesalahan tersebut. Berikut ini beberapa contoh tentang bagaimana orang dewasa yang sehat bereaksi secara logis terhadap kesalahan. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena aku tidak tahu yang lebih baik. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena aku juga melakukan banyak hal yang baik. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena kini aku dapat belajar dari kesalahan dan berbuat lebih baik.
Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena aku dapat memperbaikinya atau menebusnya. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena aku telah berbuat sebaik mungkin. Orang lain melakukan kesalahan dan mereka tidak jelek. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena aku tidak bermaksud melakukannya. Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak jelek karena itu kecelakaan. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena aku sedang belajar dan segera aku akan cukup baik. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena aku tidak diharapkan sempurna. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena hari ini aku sakit, merasa tidak sehat, atau sedang mengalami hari yang suram. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena tantangan hari ini lebih berat daripada biasanya. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena tidak ada orang yang menang terus-menerus. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena aku menyadari kesalahanku dan dapat memperbaikinya pada waktu yang akan datang. Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup baik karena orang lain pun tidak dapat melakukannya. Pada tiap contoh tadi, orang dapat menggunakan pemikiran logis untuk mengetahui perbedaan antara aku melakukan sesuatu yang jelek dan aku ini jelek. Penelitian tentang perkembangan anak yang jelas menunjukkan bahwa anak di bawah umur 9 tahun tidak mempunyai kapasitas untuk berpikir logis. Kalau kita memfokuskan perhatian pada kesalahan anak, si anak akan merasa bahwa ia jelek atau tidak mampu. Mengasuh anak secara positif tidak memusatkan perhatian pada masalah, tetapi lebih memperhatikan pemecahannya. Dengan mengetahui bahwa mereka itu baik, anak-anak tetap membuka diri terhadap pengarahan orang tua dengan bersikap kooperatif. Anak-anak yang dipermalukan akan menutup diri. Notes: anak di bawah umur 9 tahun tidak mampu menangani pesan mempermalukan tanpa menjadi merasa bersalah. Next, pesan mempermalukan dapat mendatangkan kebalikan dari hasil yang diharapkan. Sesudah anak mencapai usia 9 tahun, sudah layaklah minta anak untuk mengambil tanggung jawab dan menebus kesalahan yang dibuatnya. 9 tahun pertama adalah waktu untuk mengembangkan rasa tak bersalah. Kemudian, selama 9 tahun berikutnya, anak belajar menjadi bertanggung jawab. Bila anak mencapai umur 9 tahun, ia sudah siap untuk mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab atas kesalahan dengan menebusnya dengan suatu cara. Sebelum anak berumur 9 tahun, orang tua hendaklah mengabaikan, pura-pura tidak tahu atau bersikap netral mengenai kesalahan anak. Kalau anak dibuat merasa bertanggung jawab atas kesalahan sebelum cukup umur, ia akan mulai merasa jelek dan tidak pantas. Tanpa landasan rasa tak bersalah yang cukup, kemampuan alami anak untuk mengoreksi diri tidak punya kesempatan untuk berkembang. Untuk mengoreksi kelakuan anak-anak kita, janganlah mempermalukan atau menghukum mereka, tetapi terapkanlah kelima kemahiran baru mengasuh secara positif. Jangan memfokuskan perhatian pada masalahnya, tetapi mintalah saja apa yang kita kehendaki pada masa mendatang. Jangan mandek pada masalah, bergeraklah maju menuju pemecahannya. Kalau seorang anak menjatuhkan sebuah vas bunga, tidak ada gunanya sama sekali memusatkan perhatian pada kesalahan itu. Lebih baik katakan saja sesuatu yang penuh kasih dan ramah seperti, "Wah, vas cantik-cantik pecah. Kita harus hati-hati di dekat vas seperti ini. Soalnya rapuh dan mudah pecah. Ayo kita berhenti bermain dulu untuk membersihkan pecahannya." Notes: tidak ada gunanya sama sekali memusatkan perhatian pada kesalahan anak.
Memarahi anak tidaklah meningkatkan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Tindakan itu hanya akan membingungkan anak dan menghambat perkembangannya. Bila seorang anak memecahkan vas bunga, ibunya mungkin merasa ia perlu tahu bahwa memecahkan vas itu tidak boleh dan ia harus mendengarkan kata-kataku. Kemahiran baru mengasuh anak secara positif membuat pesan mempermalukan ini tidak perlu. Hasil yang sebenarnya diharapkan oleh ibu itu adalah sikap yang lebih kooperatif. Kelima, kemahiran baru mengasuh secara positif akan menghasilkan itu. Bahkan, tidak pentinglah anak itu mengakui bahwa ia telah menjatuhkan vas bunga itu. Beberapa anak karena takut dihukum atau dimarahi akan tidak mengakui keterlibatannya. Masalah sebenarnya dalam kejadian ini adalah rasa takut si anak kepada orang tua dan bukan tidak mengakuinya. Terutama bagi anak di bawah umur 9 tahun. Tidak ada gunanya menempatkan anak di kursi pemeriksaan, lalu menginterogasi dia untuk membuktikan kesalahannya. Dengan begitu, kita terlalu memusatkan perhatian pada masalah dan bukan pada pemecahannya. Pemecahannya adalah menemukan cara untuk memotivasi anak agar lebih kooperatif. Anak itu tidak perlu dihukum atau diberi penjelasan panjang lebar untuk mengetahui betapa mahal atau berharganya vas bunga itu. Sebelum berumur 6 atau 7 tahun, anak-anak bahkan tidak dapat mengerti nilai uang. Bagi anak-anak itu, $5, $50, atau $5.000 sama saja. Kalau orang tua menggunakan kelima kemahiran mengasuh secara positif, anak itu otomatis akan lebih berhati-hati pada masa mendatang. Bukan dengan vas itu saja, tetapi juga dengan hal-hal lainnya. Daripada melemahkan kesediaan anak untuk bersikap kooperatif dengan menghukum atau mempermalukan, orang tua yang bijaksana akan pura-pura tidak melihat kesalahan anak dengan pandangan netral atau bosan dan memusatkan perhatian pada tugas membersihkan pecahan sesudah kesalahan itu. Bahkan dengan seorang pra-remaja berusia 9-13 tahun atau remaja, tidak hanya banyak gunanya memusatkan perhatian pada kesalahannya kalau si anak tidak mengaku. Anak pra-remaja dan remaja biasanya berpendapat bahwa asalkan tidak dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan itu, mereka boleh berbuat seolah-olah tidak melakukannya. Daripada mencoba membuktikan kesalahan anak-anaknya, orang tua yang bijaksana melihat masalah yang lebih penting, dianggap bertanggung jawab, dirasa tidak aman oleh anak itu. Dalam hal ini, orang tua dapat menjelaskan saja apa yang akan terjadi kalau anak itu bertanggung jawab atas vas yang pecah itu, lalu menganggap masalahnya selesai. Bila remaja itu menyadari bahwa ia hanya diharuskan membersihkan pecahannya dan bahwa tidak ada hukuman yang berat atau bahwa ia lalu tidak disayang lagi, ia akan lebih cenderung merasa bertanggung jawab. Dan pada masa mendatang, ia akan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Sesungguhnya siapa yang salah? Dilihat dari cara mengasuh secara positif, bila seorang anak berumur 7 tahun menjatuhkan sebuah vas bunga, itu bukanlah salah si anak. Ia baru 7 tahun dan belum bisa diharapkan untuk mengerti nilai vas itu. Bahkan, kalau ia bisa mengerti nilainya, ia tidak bisa diharapkan untuk mengingatnya. Kalau anak seumur dia sedang bermain, kadang-kadang ia merusakkan sesuatu. Walaupun mungkin orang tua sudah mengatakan agar anak tidak menyentuh vas itu. Tetapi itu bukan salah si anak, sebab pada waktu itu si anak lupa, dalam arti yang sebenarnya ia lepas kendali. Bila anak itu kehilangan kendali, apa yang terjadi bukanlah salahnya. Kalau rem pada sebuah mobil tiba-tiba tidak bekerja, bukan salah kita. Kalau mobil itu tak terkendalikan, bukan karena kesalahan kita lah mobil itu mengalami kecelakaan, sebab tak ada yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya. Kalau kita kehilangan kendali karena remnya blong, kecelakaan mobil itu bukanlah salah kita.
Notes, kalau rem tidak bekerja, kecelakaan mobil itu bukanlah salah kita. Tetapi dilihat dari sudut lain, kalau rem mobil itu blong, itu salah kita. Itu mobil kita dan kita yang menjalankannya. Ketika mobil itu menabrak pagar orang, dilihat dari tanggung jawab untuk membetulkan masalah, itu adalah salah kita. Bagaimanapun, harus ada yang membayar perbaikan apa-apa yang rusak. Namun, masalahnya tetap tidak jelas tegas. Bisa saja montir tidak memberitahu kita apa yang kurang beres dan memperbaikinya. Siapa yang harus membayar? Kita atau montir yang baru saja menyervis mobil kita? Mungkin yang salah adalah agen penjual mobil, karena ia menjual mobil yang ternyata tidak beres. Bisa saja yang salah adalah pabrik, karena sebenarnya mobil itu sudah harus ditarik kembali dari peredaran. Dari contoh yang sederhana ini, jelaslah bahwa menentukan kesalahan dan tanggung jawab adalah suatu masalah kompleks, dan penyelesaiannya mengharuskan campur tangan banyak pengacara dan jaksa. Kalau orang tua yang sudah dewasa tidak bisa menentukan kesalahan tanpa pengacara dan jaksa, bagaimana mungkin kita mengharapkan seorang anak kecil mengatasi masalah itu? Untung, mengasuh anak secara positif memberikan alternatif yang praktis untuk membuat anak menebus kesalahannya dengan tujuan memotivasi dia untuk bersikap kooperatif di masa mendatang. Kalau anak-anak dibesarkan dengan cara ini, kelak sesudah dewasa, mereka akan mempunyai rasa tanggung jawab, sikap kooperatif, dan motivasi yang lebih besar untuk mengoreksi kesalahan, dan mereka akan kurang memerlukan campur tangan pengacara, jaksa, dan pengadilan. Belajar bertanggung jawab. Daripada mengajari anak-anak merasa dirinya jelek karena melakukan kesalahan, orang tua hendaknya mengajar mereka belajar dari kesalahan mereka. Dan kalau saatnya cocok, mengajar mereka bertanggung jawab dan dengan suatu cara menebus kesalahannya. Beberapa orang tua merasa senang bahwa mereka tidak usah menghukum atau membuat anak menebus kesalahan yang dilakukannya. Tetapi mereka khawatir kalau anak-anak tidak akan belajar merasa dapat disalahkan atau bertanggung jawab. Ini merupakan pertimbangan yang penting. Notes, sikap merasa bertanggung jawab itu penting bagi orang dewasa untuk mengoreksi diri, tetapi tidak demikian bagi anak kecil. Bagaimanapun juga, anak tak akan dapat belajar dari kesalahan atau bertanggung jawab untuk menebus kesalahan kalau ia tidak mula-mula mengakui kesalahannya. Sikap merasa bertanggung jawab ini tentu sangat penting bagi orang dewasa untuk mengoreksi diri, tetapi tidak demikian bagi anak kecil. Anak tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk belajar dari suatu kesalahan. Bayi tidaklah mempunyai kesadaran diri sama sekali. Walaupun begitu, ia terus belajar dan mengoreksi diri. Sikap merasa bertanggung jawab adalah pengakuan secara sadar bahwa aku membuat kesalahan. Anak kecil tidak mengembangkan kesadaran diri sebelum mereka berumur 9 tahun. Sebelum itu, mengoreksi diri terjadi dengan sendirinya karena anak belum dapat dimintai tanggung jawab. Tidak ada kesadaran akan diri yang telah melakukan kesalahan. Anak yang belum tahu rasa bersalah mengoreksi diri bukan karena ia telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi untuk meniru orang tuanya dan untuk bersikap kooperatif. Kalau anak dianggap dapat dimintai tanggung jawab dan harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka, itu akan menghambat kemampuan alamiah anak untuk mengoreksi diri dengan meniru orang tua dan bersikap kooperatif. Mengoreksi diri ini penting bagi anak untuk belajar dan tumbuh. Hidup selalu merupakan proses mencoba dan salah. Setiap orang membuat kesalahan. Notes, orang yang sukses dalam hidup adalah orang yang dapat mengoreksi diri dan mengubah cara berpikir, sikap, dan perilakunya. Sikap merasa bertanggung jawab dan bertindak bertanggung jawab tanpa merasa tak puas atau tak mampu timbul dari perasaan bahwa membuat kesalahan itu boleh saja.
Sesudah 9 tahun lamanya merasa aman untuk membuat kesalahan tanpa takut mendapat hukuman atau tak dicintai lagi. Anak-anak siap untuk mulai dan dapat dimintai tanggung jawab dan dapat bertanggung jawab. Kalau anak-anak benar boleh membuat kesalahan, maka amanlah bagi mereka mengakui kesalahan mereka dan secara sadar belajar dari kesalahan itu. Disetel untuk mengoreksi diri. Anak-anak disetel untuk mengoreksi diri secara otomatis sesudah membuat kesalahan. Alasan pokok mengapa anak atau orang dewasa tidak mengoreksi diri sesudah melakukan kesalahan adalah karena mereka tidak merasa aman untuk mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan. Reaksi mengoreksi diri secara otomatis ini memerlukan perasaan aman untuk membuat kesalahan. Notes: berapa besar rasa takut anak untuk membuat kesalahan, sejauh itulah anak kehilangan kemampuan alaminya untuk mengoreksi diri. Kecemasan untuk membuat kesalahan hanya akan menambah kemungkinan membuat kesalahan. Menghukum anak atau mempermalukan anak karena telah membuat kesalahan hanya menambah kecemasan itu dan memperlemah kemampuan alami anak untuk mengoreksi diri. Orang tua hendaklah selalu ingat bahwa anak-anak berasal dari surga. Mengoreksi diri adalah suatu proses otomatis yang terjadi terutama dengan menerima dan bersikap kooperatif dan bukan dengan dihukum dan dipermalukan. Kurva belajar anak-anak. Mengoreksi diri itu merupakan proses bertahap. Juga kalau kita menghindari hukuman, menghukum, atau mempermalukan anak. Seperti pada setiap perilaku dan sikap, dalam mengoreksi diri ini ada suatu kurva belajar. Seperti telah kita lihat di depan, kurva belajar tiap anak bagi tugas tertentu tidaklah sama. Beberapa anak belajar naik sepeda lebih cepat, sedangkan anak lain lebih mudah bersiap-siap untuk tidur. Walaupun orang tua mungkin melakukan segala sesuatu dengan benar, tantangan untuk membuat seorang anak berlaku sopan di meja makan mungkin memerlukan banyak waktu, energi, usaha, dan perhatian. Dengan hanya memberi petunjuk dan mendemonstrasikan perilaku yang benar, orang tua mengajari anak-anak perilaku baik sebagai hasil dari koreksi diri terus-menerus. Hanya itulah yang perlu dilakukan orang tua, dan selebihnya terserah kepada anak dan akan dilakukan dalam waktu anak sendiri. Orang tua cenderung sangat bermurah hati dengan cinta dan kesabarannya sebagai reaksi terhadap kesalahan-kesalahan anak sampai anak itu belajar berkomunikasi. Sampai saat ini, orang tua secara keliru beranggapan bahwa anak dapat mendengar dan mengerti maksud segala permintaan mereka. Mengharapkan seorang anak untuk tidak membuat coret-coret di dinding karena tak dapat dibersihkan menuntut pemikiran logis yang belum dapat dilakukan anak. Mengharapkan anak langsung naik tempat tidur karena dengan demikian besok akan merasa lebih segar memerlukan terlalu banyak penalaran. Notes: kalau anak-anak memerlukan waktu lebih lama untuk belajar, itu bukan salah si anak atau orang tua. Memang itulah yang diperlukannya. Next, bila seorang bayi menjatuhkan makanannya di lantai, orang tua akan memaafkannya dan bersikap sabar karena sudah jelas bahwa bayi itu tidak tahu yang lebih baik. Kalau anak sudah dapat berkomunikasi, orang tua beranggapan bahwa ia sudah harus lebih tahu. Mengapa? Karena anak itu sudah diberitahu sebelumnya dan orang tua sudah memberikan alasan logisnya. Orang tua beranggapan bahwa karena anak sudah dapat berkomunikasi, ia dapat menangkap arti atau alasan permintaan orang tua. Kadang-kadang anak perlu diberitahu ratusan kali sebelum ia tahu suatu perilaku yang diajarkan. Seorang pelari mungkin cukup diminta sekali, tetapi seorang pelompat mungkin harus diberitahu ratusan kali sebelum ia tiba-tiba menguasai perilaku itu. Seorang pejalan
akan memperlihatkan kemajuan pada setiap permintaan, tetapi ia masih memerlukan pengulangan berkali-kali. Mengerti dan menerima keunikan kurva belajar anak kita adalah sangat penting untuk memberikan dukungan penuh kasih yang dibutuhkan anak kita. Mengerti pengulangan. Prinsip pengulangan ini mudah dimengerti dari contoh orang yang belajar memukul bola dalam permainan bisbol. Dengan terus mengayunkan pemukul untuk mengenai bola, mungkin diperlukan percobaan hingga 200 kali sebelum orang itu dapat mengenai bola tepat pada bagian yang dimaksudkannya. Sesudah 200 kesempatan belajar, bola dapat melesat ke arah yang diinginkannya. Demikian pula, mungkin diperlukan 200 kesempatan belajar sebelum seorang anak secara otomatis menanggapi suatu permintaan tertentu. Misalnya, jangan melemparkan makanan ke lantai, jangan menumpahkannya dari piring. Ketika menyuapi bayinya, seorang ibu dengan bijaksana menghamparkan lembaran plastik di lantai. Orang tua perlu ingat bahwa walaupun seorang anak sudah dapat berkomunikasi, otaknya masih berkembang dan berubah setiap hari. Anak tidak termotivasi oleh penalaran atau logika. Untuk terus mengoreksi diri, ia termotivasi oleh permintaan atau perintah yang diulang-ulang. Seorang anak mungkin tampak secara sadar belajar dari kesalahan, tetapi itu tidak benar. Sampai umur 9 tahun, anak hanya belajar lewat peniruan dan mengikuti petunjuk. Kalau orang tua merasa tidak senang dengan sesuatu, anak pun akan merasa tidak senang dengan hal itu. Anak-anak meniru reaksi orang tua, tetapi mereka tidak mengertinya. Mereka belum mampu menalar secara logis sampai umur 9 tahun. Kalau orang tua marah karena kesalahan anak, anak akan merasa dirinya jelek. Tetapi itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka telah belajar sesuatu selain mendengar reaksi orang tua dan menekan kemauan mereka sendiri. Mengasuh anak secara positif memungkinkan orang tua tetap mempertahankan kemauan anak dan memperkuat sikap kooperatif kemauan anak. Beginilah cara anak-anak belajar. Belajar dari kesalahan. Salah satu kesalahan terbesar orang tua adalah beranggapan bahwa anak dapat secara logis belajar dari kesalahan mereka sebelum usia 9 tahun. Orang tua mencoba mengajar anak belajar dari kesalahan mereka dan bukannya memfokuskan perhatian untuk meningkatkan sikap kooperatif dan membimbing mereka untuk berperilaku sepantasnya. Bila anak membuat banyak kesalahan, tidaklah mengherankan kalau mereka terus berbuat begitu. Anak tidak mampu dan memang tidak secara sadar atau secara logis belajar dari kesalahan mereka sebelum umur 9 tahun. Tetapi mereka sungguh melakukan koreksi diri secara otomatis. Mereka belajar kemahiran berperilaku seperti bersikap hormat, menawarkan bantuan, mendengarkan, bekerja sama, dan berbagi melalui peniruan dan bimbingan. Notes: dengan bimbingan berulang-ulang untuk melakukan hal yang benar, anak-anak lambat laun mengetahui apa yang benar. Bila anak-anak terus melakukan kesalahan yang mengganggu perasaan kita atau melupakan apa yang kita minta, seringkali itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan kerangka, irama, atau pengawasan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, bila seorang anak melakukan kesalahan, orang tua selalu bertanggung jawab. Sesungguhnya tidak benarlah membuat anak kita merasa bertanggung jawab. Sampai anak berumur 9 tahun, mereka tidak mampu mengawasi atau mengarahkan dirinya, sebab tanpa berpikir logis, anak hanya dapat meniru. Sejak umur 9 sampai 18 tahun, anak masih hanya belajar merasa bertanggung jawab dan memikul tanggung jawab.
Sekali mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab, sekitar umur 9 tahun, kita memberi mereka kebebasan untuk hidup di suatu dunia yang meminta mereka bertanggung jawab atas tindak tanduk mereka. Notes, banyak orang tua secara keliru mengharapkan seorang anak di bawah 9 tahun memiliki rasa tanggung jawab. Lanjut, anak-anak belajar bersikap hormat kepada sesuatu atau orang lain tidak dengan diharuskan merasa bertanggung jawab atau memikul tanggung jawab, tetapi dengan melihat orang tuanya bersikap penuh hormat. Tidak jarang terdengar seorang ibu memukul anaknya dengan berkata, "Aku tidak suka kau memukul adikmu. Sekarang katakan minta maaf kepadanya." Anak-anak belajar dengan meniru. Orang tua meneriaki atau memukul anaknya, anak-anak akan saling meneriaki dan saling memukul. Kalau orang tua saling menghormati dan saling minta maaf, anak-anak lama-kelamaan akan saling menghormati dan lebih siap untuk merasa bertanggung jawab atau memikul tanggung jawab pada umur 9 tahun. Kalau anak selama 9 tahun dapat merasa tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kemudian mereka akan siap untuk belajar dari kesalahan sesudah otak mereka cukup berkembang. Anak-anak yang tidak pernah mengalami perasaan tak bersalah selama 9 tahun juga dapat belajar dari kesalahan, tetapi mungkin mereka tidak mudah memaafkan diri sendiri atas kesalahan mereka. Mereka akan lebih cenderung untuk bersikap defensif setelah membuat kesalahan dan tidak mengoreksi diri. Kalau anak mengalami rasa tak bersalah selama 9 tahun, mereka mempunyai landasan kuat untuk menghadapi kesalahan dengan cara yang tepat. Mereka dapat memaafkan diri sendiri dan lambat laun belajar dari kesalahan. Sebelum berusia 9 tahun, anak-anak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka telah dibimbing oleh orang tua dengan permintaan-permintaan mereka. Dengan kemahiran mengasuh secara positif, anak-anak termotivasi untuk bersikap kooperatif bukan karena takut hukuman, tetapi karena naluri alami untuk menyenangkan dan bersikap kooperatif. Notes, memusatkan perhatian pada kesalahan tidak ada gunanya sedikit pun bagi anak. Next, bila anak-anak bersikap kooperatif menanggapi keinginan dan kemauan orang tua, mereka belajar apa yang benar. Anak-anak yang tidak belajar apa yang benar dengan menganalisis apa yang telah mereka lakukan secara tidak benar adalah keliru. Memberi anak waktu untuk menyendiri dan minta dia berpikir tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Tujuan memberi waktu menyendiri tidak lain hanyalah membawa anak kembali ke dalam kendali orang tua, bukan untuk mengajarkan yang benar atau salah. Bila anak bersikap kooperatif dengan orang tua dan mendapatkan tanggapan baik karena sikapnya itu, anak belajar berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab. Anak itu mampu bersikap tanggap terhadap kebutuhan, keinginan, dan kemauan orang tua. Dengan cara itu, anak bertanggung jawab. Hanya tanggung jawab macam inilah yang dapat dikembangkan seorang anak di bawah umur 9 tahun. Belajar menebus kesalahan. Dengan adanya rasa aman untuk membuat kesalahan, anak dapat memusatkan perhatian pada apa yang akan dilakukan setelah ia membuat kesalahan. Bila suatu kesalahan telah terjadi, orang tua hendaknya memperlihatkan bagaimana membuat keadaan baik kembali atau lebih baik. Dengan meniru perilaku orang tua, anak lambat laun belajar bagaimana membuat semua beres kembali dan bagaimana menebus kesalahan. Cara terbaik mengajarkan hal yang sangat penting ini ialah memberi contoh. Kalau anak laki-laki Anda membuat temannya terluka sewaktu bergumul, peganglah tangan anak Anda, lalu bawa dia ke temannya itu. Sementara anak Anda mendengarkan, katakan kepada temannya, "Maaf ya, kamu jadi terluka, kita baikan yuk." Dengan bantuan anak Anda, ambil es dan curahkan beberapa waktu untuk merawat luka anak itu. Jangan menyalahkan anak Anda atas kesalahan yang telah dibuatnya, tetapi ikutlah menanggung suatu rasa kehilangan yang timbul pada anak Anda.
Perlihatkan kepada anak Anda bahwa selalu ada kesempatan dalam hidup ini untuk menyeimbangkan kembali keadaan kalau terjadi suatu kesalahan. Demikianlah, dengan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan, lambat laun anak akan mengembangkan suatu kesediaan untuk memperbaiki keadaan kalau ia secara alami mulai mengakui kesalahannya kelak. Notes, selalu ada kesempatan dalam hidup ini untuk menyeimbangkan kembali keadaan bila suatu kesalahan telah terjadi. Next, kalau orang tua selalu mengakui kesalahannya, anak akan lebih siap untuk melihat kesalahannya sendiri. Cara mengambil tanggung jawab atas suatu kesalahan selain mengoreksi diri adalah memberi tebusan dengan cara yang sesuai. Menebus kesalahan ialah membuat keadaan baik kembali sesudah terjadi kesalahan. Kebanyakan orang tua menyembunyikan kesalahannya kepada anak dan jarang meminta maaf. Mereka beranggapan bahwa mereka akan kehilangan kekuasaan atas anak-anak kalau mereka mengakui bahwa mereka tidak selalu benar. Orang tua dapat mengajar anak-anak bertanggung jawab dengan memperlihatkan sikap bertanggung jawab. Bila orang tua terlambat menjemput anak, mereka hendaknya mendengarkan keluhan si anak, minta maaf, dan menebus kesalahan mereka, bukannya menjelaskan mengapa mereka terlambat. Cara bertanggung jawab atas suatu kesalahan selain mengoreksi diri adalah menebus kesalahan dengan cara yang sesuai. Menebus kesalahan tidak lain adalah membuat keadaan lebih baik sesudah orang melakukan kesalahan. Notes, orang tua hendaknya mendengarkan, minta maaf, dan menebus kesalahan, bukannya memberikan penjelasan. Orang tua hendaknya mendengarkan, minta maaf, dan menebus kesalahan, bukannya memberikan penjelasan. Bila orang tua telah terlambat menjemput anak, mereka dapat menebus kesalahan dengan melakukan sesuatu yang istimewa. Misalnya, berhenti di jalan untuk membeli makanan kecil. Orang tua dapat berkata, "Maaf, ibu terlambat. Untuk menebusnya, ibu mau membeli makanan kesukaanmu. Ayo kita beli coklat." Untuk menebus kesalahan, orang tua bahkan dapat menawarkan diri untuk melakukan tugas anak hari itu, atau menciptakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Dengan membuat contoh menebus kesalahan, kita membuat anak-anak tersiapkan untuk menjadi remaja dan orang dewasa yang bertanggung jawab. Kemampuan anak untuk mengoreksi sampai usia 9 tahun akan terpupuk kalau anak bebas dari konsekuensi kesalahan mereka. Kemampuan untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan menebus kesalahan dikembangkan lewat pengalaman berulang-ulang selagi orang tua menebus kesalahan mereka. Dengan cara ini, anak tidak hanya belajar merasa bertanggung jawab, tetapi juga belajar memperbaiki atau menebus kesalahan mereka dengan cara yang sesuai dan penuh tanggung jawab. Notes, orang tua dapat mengajar anak bertanggung jawab dengan memperlihatkan sikap bertanggung jawab. Lanjut, bila seorang remaja datang terlambat dan membuat orang tua menunggu, ia selalu harus belajar lebih menghargai waktu, harus pula menebus kesalahannya. Pesannya sederhana saja, kalau kamu membuat ayah harus menunggu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat hidup ayah jadi lebih menyenangkan? Kalau seorang anak tumbuh dengan orang tua yang selalu menebus kesalahannya, secara otomatis setelah menjadi remaja, anak itu akan lebih bertenggang rasa dan dengan senang hati menebus kesalahan. Anak itu kadang-kadang akan secara otomatis berkata, "Maaf, jadi aku harus berbuat apa?" Kadang-kadang dia akan segera mengajukan usul, "Maaf, ayah jadi terpaksa menunggu. Bagaimana kalau sebagai tebusannya aku yang mencuci mobil ayah?" Reaksi yang sehat lainnya ialah, "Maaf, ayah dan ibu jadi terpaksa menungguku. Anggap saja aku punya utang." Ini berarti orang tua dapat menyebutkan sesuatu yang dapat dilakukan dalam beberapa minggu mendatang, dan anak akan dengan senang hati melakukannya untuk mereka.
Sementara itu, kalau orang tua kebetulan terlambat, orang tua mungkin berkata, "Maaf, ibu terlambat, kamu kan punya utang minggu lalu." Ini berarti 1 lawan 1. Kalau remaja Anda tidak dibesarkan dengan kemahiran mengasuh secara positif, Anda hendaknya bertanya, sebagai tebusan, apa yang akan kamu lakukan untuk ibu? Atau katakan saja bahwa ia membuat susah Anda, dan karena itu anggap saja ia berutang pada Anda. Ia akan segera tahu permainannya dan dengan senang hati menggantikan kebiasaan menerima hukuman dengan memberi tebusan bagi kesalahan. Remaja pun tidak butuh dipermalukan atau dihukum. Rasa aman untuk melakukan kesalahan akan membuka jalan bagi mereka untuk bersikap lebih bertanggung jawab, tak peduli pada usia berapapun mereka mulai. Jangan menghukum, buatlah penyesuaian. Kemahiran mengasuh secara positif tidak menggunakan hukuman apapun untuk memotivasi sikap kooperatif. Tetapi kadang-kadang orang tua mungkin harus membuat penyesuaian mengenai kebebasan tertentu yang diberikan kepada anak atau remaja. Kalau anak yang berumur 8 tahun suka meloncat-loncat di atas sofa di kamar duduk, mungkin Anda harus melarangnya bermain di kamar duduk, kecuali kalau ada Anda. Sebelum membuat penyesuaian ini, katakan kepadanya bahwa ia akan dapat memperoleh kembali kesempatan untuk bermain di ruang duduk. Katakan misalnya, kalau kamu dapat bersikap menurut dengan tidak melompat-lompat di sofa selagi ibu di ruang duduk bersamamu, ibu akan mempertimbangkan kembali dan kamu dapat bermain di ruang duduk selagi ibu ada. Selagi ibu tidak ada. Dalam contoh ini, orang tua tidak menghukum, hanya menyesuaikan aturan atau garis pedomannya. Kalau Anda telah menetapkan bagi anak Anda batas jam pulang malam pukul 1 malam, lalu ia selalu pulang terlambat, mungkin perlu ada penyesuaian. Batas waktunya perlu diajukan. Bukan sebagai hukuman, tetapi karena Anda menyadari bahwa anak itu belum cukup bertanggung jawab untuk berada di luar sampai selarut ini. Kalau ia tak cukup bertanggung jawab untuk mengingat waktu dan memperhatikan batas waktu yang sudah ditetapkan, maka ia belumlah cukup bertanggung jawab untuk tidak pulang sampai pukul 1 malam. Notes: Kalau seorang remaja selalu saja terlambat pulang, sesuaikanlah batas waktunya lebih maju. Next, lama sebelum orang tua membuat penyesuaian, remaja harus dimaafkan, tetapi juga diminta untuk menebus perilakunya yang menyusahkan orang tua. Setelah menggunakan kelima kemahiran mengasuh secara positif satu persatu, kalau remaja itu tetap pulang terlambat, orang tua perlu mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan memberi batas waktu terlalu larut dan menyesuaikannya dengan menetapkan batas waktu baru yang lebih sore. Orang tua dapat berkata, misalnya, "Ayah tahu kamu mengerti ini batas waktunya, dan ayah paham bahwa terjadi berbagai hal sehingga kamu lupa waktu. Kita telah membicarakan hal ini beberapa kali. Ayah tahu kamu telah berusaha sebaik-baiknya untuk mengingatnya, dan ayah pikir kamu terlalu bebas. Ayah akan memajukan batas waktumu menjadi jam 12 malam. Kalau kamu dapat menepati batas waktu itu 3 kali berturut-turut, kita akan menggesernya kembali ke pukul 12.30. Dan kalau ayah dapat mempercayaimu untuk mengingat batas waktu itu, kita akan mengembalikannya ke pukul 1 malam. Pada malam minggu, kuharap pukul 12 kamu sudah ada di rumah." Bagaimana kita bereaksi kalau anak membuat kesalahan? Kalau anak sampai umur 9 tahun membuat suatu kesalahan, kita harus bereaksi seolah-olah membuat kesalahan itu biasa dan terjadi setiap waktu. Anak hendaklah tidak diharuskan meminta maaf atau menebus kesalahannya sampai ia berumur 10 tahun. Misalnya, bila seorang anak memecahkan sesuatu, akhirnya yang bertanggung jawab adalah orang tua karena anak belum memiliki daya pengawasan yang diperlukan. Dalam situasi seperti ini, anak tidak perlu minta maaf atau menebus kesalahan. Kalau seorang anak memukul anak lain, anak itu hendaknya jangan dihukum
atau diharuskan minta maaf. Orang tualah yang harus mengarahkan kembali anaknya. Kalau ada yang harus disalahkan, orang tualah yang harus disalahkan karena mereka yang bertanggung jawab. Sebab bagaimanapun si anak tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan dari orang tuanya. Mungkin anak belum cukup punya pengertian, pengawasan, kerangka, atau irama. Bila dua anak berkelahi, kita tidak perlu mengharuskan anak-anak itu saling minta maaf dan berbaikan lagi. Cukuplah kita suruh mereka berbaikan. Katakan saja misalnya, oke, ayo kita berbaikan saja. Maaf kalau tadi ada yang kena pukul, ayo kita main. Anak menuntut anak lain dihukum hanya kalau dia sendiri dihukum karena kesalahan mereka. Mereka menuntut permintaan maaf hanya kalau kita mengharap mereka minta maaf. Kalau orang tua mengambil tanggung jawab dan bukannya menyalahkan anak-anak mereka, anak-anak itu tidak akan saling menyalahkan begitu banyak dan menuntut permintaan maaf. Memang berat bersikap begitu menerima bila terjadi kesalahan pada anak-anak, sebab kebanyakan orang tua tidak bersikap menerima atas kesalahan mereka sendiri. Mereka merasa harus menghukum karena pada masa anak-anak mereka dihukum dan mereka percaya bahwa itulah yang harus terjadi kalau seseorang membuat kesalahan. Untunglah, mengasuh secara positif itu tetap bekerja, juga kalau orang tua membuat kesalahan. Kalau orang tua marah karena anak berbuat kesalahan, mereka dapat selalu kembali dan minta maaf kepada anak-anak karena tadi begitu marah dan meyakinkan mereka bahwa membuat kesalahan itu boleh saja. Katakan misalnya, ibu tadi salah marah-marah karena kamu memecahkan vas itu. Mestinya ibu tidak berteriak-teriak begitu. Maaf ya, masalahnya tidak begitu parah. Kita selalu dapat membeli vas lain. Itu hanya kesalahan dan kesalahan selalu terjadi. Pada anak yang lebih besar katakan, maaf ya kemarin ibu begitu marah padamu. Mestinya ibu tidak boleh marah seperti itu. Ada hal lain yang sedang menjadi pikiran. Soal vas ini tidaklah seberapa, kita selalu dapat membeli vas lain. Kalau seorang anak menabrak sebuah vas sampai pecah, wajarlah kalau kita merasa kecewa mengenai vas yang pecah itu. Tetapi orang tua harus berhati-hati, jangan memarahi anak atau diri sendiri. Soalnya ada orang tua yang tidak memarahi anak-anak, tetapi memarahi diri sendiri. Walaupun mereka tidak bermaksud membuat orang lain merasa jelek, secara tidak sengaja mereka berbuat begitu. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak dalam hal memaafkan kesalahan anak-anak maupun kesalahan mereka sendiri. Kemahiran mengasuh secara positif itu masih baru. Kebanyakan orang tua tidak tahu harus bereaksi bagaimana kalau anak-anak membuat kesalahan. Di bawah ini terdapat beberapa pandangan yang berguna bagaimana orang tua sebaiknya bereaksi terhadap kesalahan anak-anak. Renungkan beberapa menit bagaimana Anda akan menanggapi situasi-situasi seperti ini. Kalau Anda mengalami hari yang menyenangkan, cukup istirahat, dan merasa bahwa Anda mempunyai hari depan yang cemerlang, apa reaksi Anda kalau anak Anda memecahkan vas bunga? Kalau anak Anda bersikap mau membantu, menurut, dan selalu mendengarkan Anda, akan bagaimana reaksi Anda kalau anak itu memecahkan vas bunga? Kalau anak itu berusaha membersihkan vas bunga itu untuk Anda, lalu tiba-tiba siren mobil berbunyi keras dan anak itu menjatuhkan vas yang dipegangnya hingga pecah, akan bagaimana reaksi Anda? Kalau pimpinan perusahaan Anda secara tak sengaja menyenggol vas bunga Anda sampai jatuh dan pecah, bagaimana reaksi Anda? Kalau Anda membiarkan 5 anak laki-laki bermain bola di ruang duduk dan kebetulan mereka memecahkan vas bunga itu, bagaimana reaksi Anda? Kalau vas bunga itu sangat murah dan Anda sudah berpikir untuk membeli yang baru, bagaimana reaksi Anda? Kalau Anda punya tamu buta yang kebetulan menyenggol vas itu hingga pecah, bagaimana reaksi Anda? Dalam setiap contoh di atas, reaksi Anda terhadap pecahnya vas bunga itu mungkin berupa memaafkan dan tidak menyalahkan. Mungkin Anda sedikit marah karena kehilangan vas itu atau karena kerepotan Anda untuk membersihkan pecahannya. Tetapi Anda tidak akan berlama-lama memikirkannya. Anda jelas tidak marah kepada anak Anda, kepada diri Anda sendiri, bos Anda, atau tamu Anda. Anda mengakui bahwa hal-hal seperti itu biasa terjadi.
Anda tentu lebih memikirkan perasaan anak Anda, bos Anda, atau tamu Anda daripada vas bunga itu. Anda tidak menginginkan siapapun merasa tidak enak. Reaksi positif yang penuh pengampunan ini adalah tanggapan yang tepat, bahkan kalau keadaannya parah. Coba tempatkan sudut pandang baru ini dalam praktek dengan membayangkan kesalahan berbeda yang membuat Anda marah. Ambillah suatu kesalahan tertentu dan sisipkan kesalahan itu dalam tiap keadaan di atas dan perhatikan reaksi Anda. Notes: kalau anak memecahkan vas bunga, tak peduli keadaan sekitarnya, ia pantas mendapatkan reaksi yang penuh maaf. Next, misalnya, kalau anak Anda baru-baru ini membuat ruangan berantakan dan tak mau membersihkannya sendiri, tanyakan kepada diri sendiri, Anda akan bagaimana reaksi Anda kalau Anda baru bersenang-senang sehari itu, telah cukup istirahat, dan merasa Anda akan mempunyai masa depan yang baik, dan lagi-lagi anak Anda membuat ruangan berantakan dan tak mau membersihkannya sendiri. Dengan cara ini, sisipkan beberapa contoh ini dalam setiap keadaan dalam daftar di atas untuk memperluas kesadaran Anda tentang bagaimana Anda bereaksi dari dalam diri Anda yang penuh kasih. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, apapun keadaannya, mereka pantas mendapatkan reaksi yang penuh maaf. Sekarang, mari kita ubah keadaan di sekitarnya dan kita lihat bagaimana kita tidak mau bereaksi kalau anak kita memecahkan vas bunga. Selama beberapa menit, renungkan bagaimana Anda bereaksi dalam keadaan-keadaan di bawah ini dengan mengakui bahwa tidak seperti itulah Anda ingin bereaksi. Kalau Anda baru melewati hari yang tidak menyenangkan dan Anda lelah sekali dan merasa berat karena banyaknya hal yang harus Anda lakukan dan kurangnya waktu dan masa depan Anda tampak suram, akan bagaimana reaksi Anda kalau anak Anda memecahkan vas bunga itu? Kalau anak Anda selalu memecahkan barang-barang dan tak pernah mendengarkan Anda, bagaimana reaksi Anda ketika anak itu memecahkan vas bunga itu? Kalau Anda minta anak Anda untuk tidak bermain di kamar duduk atau menyentuh vas itu, tetapi anak itu tidak mendengarkan, apa reaksi Anda ketika anak Anda memecahkan vas itu? Kalau seorang pembantu rumah tangga Anda memecahkan vas itu setelah ia secara tak sengaja memecahkan beberapa barang lain, bagaimana reaksi Anda? Kalau Anda minta anak Anda secara khusus untuk tidak bermain di ruang duduk atau menyentuh vas bunga itu dan dia menjatuhkannya, bagaimana reaksi Anda? Kalau vas itu sangat mahal atau sangat berharga bagi Anda, bagaimana reaksi Anda kalau anak Anda memecahkannya? Kalau Anda minta suami atau istri Anda untuk menyingkirkan vas itu, tetapi ia lupa dan kemudian ada yang secara tak sengaja memecahkannya, bagaimana reaksi Anda? Kalau Anda tidak mengekang diri, mungkin Anda akan bereaksi menyalahkan. Kalau Anda baru saja mengalami sesuatu hari yang tidak menyenangkan, mungkin Anda akan menumpahkan tekanan dari hari itu pada si anak. Vas yang pecah itu mungkin hanya merupakan benda kecil pemicu ledakan besar. Celakanya, reaksi hebat Anda itu akan membuat anak-anak merasa bahwa merekalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pecahnya vas itu dan mereka akan dihinggapi rasa bersalah yang tak sebanding. Yang tidak sebanding. Notes: anak-anak akan menanggung rasa bersalah terlalu besar kecuali kalau ada orang lain yang memikul tanggung jawabnya. Kalau anak Anda berulang kali tidak mendengarkan Anda, mungkin Anda benar-benar menjadi marah dan menggunakan ini sebagai contoh apa yang akan terjadi kalau mereka tidak mendengarkan. Kemarahan ini tidak hanya mengenai vas bunga itu, tetapi mengenai sikap anak yang sekian seringnya tidak mendengarkan Anda, dan beberapa kali lagi mereka tak akan mendengarkan Anda di masa mendatang. Pesan ini membingungkan bagi anak dan mungkin juga bagi suami atau istri Anda. Notes: bila anak melakukan suatu kesalahan, itulah saat paling tidak tepat untuk mengingatkannya pada kesalahan-kesalahan lain yang telah dibuatnya.
Kalau anak tidak mendengarkan permintaan Anda untuk tidak menyentuh vas bunga itu, mungkin Anda merasa harus menghukum dia untuk mengajarnya mendengarkan. Seperti telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, menghukum dan mempermalukan sudah tidak efektif sekarang. Ada cara-cara lain untuk membuat anak-anak melakukan hal yang benar. Kalau seorang anak sengaja tidak mendengarkan, sebagai orang tua Anda gunakan saja kelima kemahiran mengasuh secara positif, bukannya menghukum. Hukuman hanya akan mengundang kebencian. Menghukum atau memarahi anak merupakan cara komunikasi yang sudah ketinggalan zaman. Reaksi yang paling baik terhadap kesalahan anak adalah pandangan bosan atau netral. Jangan mencurahkan banyak perhatian pada kesalahan anak, tetapi arahkan anak kembali dengan meminta melakukan sesuatu. Dalam contoh ini, Anda dapat misalnya minta si anak membantu Anda membersihkan pecahan vas bunga itu. Notes: jangan memberikan banyak perhatian pada kesalahan anak. Lanjut. Kalau seorang pembantu memecahkan vas bunga, ia perlu menebusnya dengan cara yang sesuai. Kalau masalahnya berlanjut, sebaiknya berhentikan saja dia. Ia bukan anak Anda, dan Anda tidak bertanggung jawab untuk mengajar dia apa-apa. Dengan anak-anak Anda, tantangan Anda adalah mengajar mereka bertanggung jawab dengan menanggapi mereka secara penuh maaf. Kalau vasnya sangat mahal, kebanyakan orang tua akan menjadi lebih marah lagi. Orang tua perlu mengingat bahwa seorang anak tidak merencanakan membuat kesalahan. Kalau vas itu memang benar-benar mahal, orang tua seharusnya melindungi barang itu, bukannya menyalahkan anak. Kalau seorang remaja memecahkan vas bunga yang mahal, ia harus menebusnya, tentu saja sesuai dengan keadaannya. Akan tidak adil menuntut dia mengganti harga vas itu. Ia tidak mempunyai uang. Mungkin lebih cocok kalau ia diminta membersihkan pecahannya dan kemudian diminta untuk membantu orang tua membeli vas baru tanpa harus membayar. Kalau remaja Anda mengundang teman-temannya bermain ke rumah dan mereka merusakkan atau mencuri komputer Anda dan remaja Anda harus memikirkan perbaikan atau penggantiannya. Kalau Anda memutuskan bahwa remaja Anda harus ikut menanggung biayanya, perbaikan atau pembelian penggantinya, harus ada pertimbangan mengenai kekuatan keuangan Anda dan anak itu. Kalau penghasilan Anda $1.000 seminggu dan uang sakunya $100 seminggu, sedangkan harga komputer itu $2.000, ia harus memikul $200 kalau ia mempunyai tabungan lebih dari itu. Tidaklah adil kalau Anda menuntut dia membayar lebih dengan membandingkan tabungannya dan tabungan Anda. Notes: buatlah penyediaan biaya perbaikannya adil dengan membandingkan penghasilan Anda dan uang saku anak Anda. Lanjut. Selain menghukum atau mengharuskan menyediakan uang biaya secara tidak adil, orang tua dapat membuat kesalahan dengan beranggapan bahwa anak itu harus lebih tahu. Kalau dalam contoh vas yang pecah, Anda telah minta kepada suami atau istri Anda untuk menyingkirkan vas itu dan ia lupa, Anda mungkin marah kepadanya karena Anda telah memperingatkan dia tetapi tidak dijalankan. Anda merasa telah memperingatkan dia dan ia seharusnya lebih tahu. Orang tua cenderung menjadi marah kalau anak-anak melupakan sesuatu. Mereka beranggapan bahwa anak seharusnya lebih tahu. Mereka lupa bahwa bagi anak-anak lupa itu normal. Ada anak-anak yang harus mendengar berulang-ulang untuk mengingat sesuatu. Itu pun kalau mereka berada dalam keadaan tertekan, mereka akan lupa lagi. Melakukan sebaik-baiknya sudah cukup baik. Anak-anak hendaklah menerima pesan bahwa asalkan mereka berusaha sebaik-baiknya itu sudah cukup baik, dan bahwa kesalahan mereka bagian wajar proses belajar dan tumbuh. Dengan membuat kesalahan, kita belajar apa yang benar dan yang salah. Kita hanya harus berbuat sebaik-baiknya, dan selebihnya adalah bagian dari proses mencoba dan berbuat salah. Itu suatu pesan yang sehat, tetapi mudah disalahgunakan untuk mempermalukan anak.
Orang tua sering setuju dengan pengertian bahwa berbuat sebaik-baiknya sudah cukup baik. Bila anak membuat kesalahan, mereka beranggapan keliru bahwa anak itu tidak berbuat sebaik-baiknya. Lalu, si anak menyimpulkan bahwa usaha mereka yang sebaik-baiknya belum cukup baik. Kalau dikritik karena membuat kesalahan atau tidak berbuat sebaik-baiknya, anak-anak mulai merasa dirinya tidak baik. Orang tua sering mempunyai kesimpulan yang tidak benar bahwa begitu seorang remaja bertambah dewasa, ingatannya menjadi lebih baik. Kalau ia melupakan sesuatu, orang tua menganggap dia kurang berusaha. Berusaha tidaklah berkaitan dengan ingatan. Kita ingat atau kita lupa. Kelupaan hendaklah diperlakukan seperti kesalahan lain. Salah satu cara terbaik menangani seorang anak atau remaja yang sering lupa adalah bertanya seolah-olah Anda baru bertanya sekali itu. Kalau Anda terus bertanya dengan cara itu, ia akan menyadari bahwa ia lupa. Kalau ia menyadari sendiri lupanya, ingatannya bertambah kuat. Kalau Anda berhenti mengingatkan apa yang dilupakannya dan ia mulai ingat sendiri, itu berarti anak atau remaja Anda sudah mulai lebih ingat akan apa yang Anda katakan. Bagi kebanyakan anak dan remaja, makin tertekan mereka makin lupa. Mendorong-dorong atau memarahi mereka tidak ada gunanya. Mereka hanya bertambah tertekan dan ingatan mereka jadi makin terhambat. Cara yang lebih baik adalah mengingatkan mereka. Kalau mereka selalu saja melupakan sesuatu, pada akhir tiap minggu, beri mereka hadiah untuk apa yang mereka ingat. Notes: kalau anak-anak membuat kesalahan, orang tua secara keliru menganggap mereka tidak berbuat sebaik-baiknya. Next, kalau anak-anak membuat kesalahan, mungkin orang tua yang kecewa tanpa sengaja memberikan berbagai pesan menyalahkan yang membuat anak merasa jelek, salah, tidak mampu, atau tidak pantas. Ada beberapa pesan yang lazim. Kamu kan lebih tahu. Kamu dapat berbuat lebih baik. Seharusnya kamu lebih tahu. Bagaimana kamu bisa lupa? Kan sudah atau ayah atau ibu bilang. Baru saja ayah atau ibu peringatkan. Kalau saja kamu mau mendengarkan. Ada apa sih kamu ini? Ayah atau ibu pernah melihat kamu berbuat lebih baik. Kenapa kamu ini? Telingamu tuli ya? Orang tua secara keliru beranggapan bahwa kalau anak-anak berbuat salah, berkelakuan tidak baik atau tidak memenuhi harapan orang tua mereka tidak bertindak sebaik mungkin. Mengatakan kepada anak bahwa mereka tidak melakukan sesuatu sebaik-baiknya adalah mempermalukannya. Dengan begitu, orang tua menggunakan ketidakpuasan sebagai cara untuk memotivasi anak. Seperti telah kita lihat di depan, menggunakan rasa bersalah untuk memanipulasi anak itu selain tidak perlu, untuk zaman sekarang juga tidak efektif. Notes: mengasuh secara positif mengakui bahwa anak selalu berbuat sebaik-baiknya. Next, mengasuh secara positif mengakui bahwa anak selalu bertindak sebaik-baiknya. Kalau mereka melakukan kesalahan, itu merupakan bagian dari proses belajar mereka. Bila mereka tak terkendali, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk berada dalam kendali. Apapun kesalahan yang dilakukan anak, pada saat itu mereka berbuat sebaik-baiknya. Anak-anak pada waktu bangun pagi tidaklah berpikir bagaimana aku dapat berbuat seburuk-buruknya hari ini. Apa yang dapat kulakukan agar gagal? Bagaimana aku dapat membuat susah kehidupan orang tuaku dan membuat mereka membenciku? Tak seorang pun berpikir begitu kecuali kalau seseorang begitu terluka perasaannya. Kalaupun begitu, anak akan berbuat sebaik-baiknya, walaupun dengan cara yang keliru agar kebutuhan mereka terpenuhi. Berbuat sebaik-baiknya tidak berarti bahwa seluruh kemampuan seseorang telah diekspresikan. Itu hanya berarti bahwa berdasarkan sumber daya yang tersedia pada saat itu, ia telah berbuat yang terbaik. Mari kita lihat contoh sederhana ini untuk menjelaskannya. Kemarin saya melakukan penulisan terbaik saya.
saya menulis 30 halaman dalam satu hari. Bagi banyak penulis, ini benar-benar hebat. Ketika saya mulai menulis buku ini, saya berbuat sebaik-baiknya, tetapi hasilnya hanya 3 halaman sehari. Hari ini saya lelah, tetapi saya berbuat sebaik-baiknya dan menulis 5 halaman sehari. Suatu hari saya menulis 5 halaman, hari berikutnya 3 halaman. Walaupun begitu, setiap hari saya berbuat sebaik-baiknya. Dengan mengingat contoh ini, tampak bahwa hasil atau perolehan bukanlah pegangan yang tepat untuk mengukur apakah kita sudah berbuat sebaik-baiknya. Demikian juga, tidaklah benar mengukur tindakan anak yang sebaik-baiknya dengan melihat prestasi mereka. Resep membuat anak-anak merasa bahwa membuat kesalahan itu boleh saja adalah mengakui bahwa mereka selalu berbuat sebaik-baiknya. Bila orang tidak boleh membuat kesalahan. Bila orang tidak boleh membuat kesalahan, anak-anak bereaksi dengan berbagai cara yang tidak sehat. Di bawah ini adalah 4 cara anak-anak bereaksi kalau kesalahan mereka tidak diterima. 1. Menyembunyikan kesalahan dan tidak mengatakan yang sebenar-benarnya. 2. Tidak memasang standar yang tinggi atau mengambil risiko. 3. Membela diri dengan mencari pembenaran bagi kesalahan atau menyalahkan orang lain. 4. Harga diri rendah dan menghukum diri sendiri. Keempat reaksi di atas ini dapat dihindari kalau anak-anak mendapatkan pesan yang jelas bahwa kesalahan itu boleh saja. Anak-anak datang di dunia ini dengan kemampuan untuk mencintai orang tua, tetapi mereka tidak bisa mencintai atau memaafkan diri sendiri. Anak-anak belajar mencintai dirinya dari cara mereka diperlakukan oleh orang tua dan dari cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan mereka. Kalau anak-anak tidak dihukum atau dipermalukan atas kesalahan mereka, mereka akan belajar bahwa mereka tidak perlu sempurna untuk dicintai. Lambat laun, mereka belajar kemahiran yang paling penting, yakni kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menerima ketidaksempurnaan mereka. Notes: anak-anak belajar mencintai diri sendiri dari cara mereka diperlakukan dan dari cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan mereka. Next, kalau orang tua minta maaf atas kesalahan mereka, secara otomatis anak-anak memaafkannya. Anak-anak sudah diprogram sebelumnya untuk memaafkan orang tua mereka, tetapi tidak diri mereka sendiri. Kalau orang tua tidak melakukan kesalahan dan kemudian minta maaf, anak-anak tidak akan pernah belajar bagaimana memaafkan. Kalau orang tua membuat kesalahan dan tidak minta maaf, anak-anak akan menyalahkan diri mereka sendiri. Tanpa latihan cukup dengan memaafkan orang tua, anak-anak tidak belajar memaafkan diri mereka sendiri. Memaafkan diri sendiri menghilangkan kegelapan rasa bersalah. Memaafkan dipelajari lewat kesempatan untuk mengalami berulang-ulang bahwa orang tua mereka membuat kesalahan tetapi tetap pantas dicintai. Kalau anak-anak melihat orang tua sebagai orang yang tidak sempurna tetapi tetap pantas dicintai, nanti pada usia 10 tahun ketika mereka tiba-tiba menjadi lebih sadar diri dan dengan demikian juga lebih sadar akan ketidaksempurnaan mereka sendiri, anak-anak itu akan bersikap terlalu keras pada diri sendiri. Pada umur kira-kira 9 tahun, anak mulai merasa tidak enak kalau orang tua melakukan sesuatu yang aneh. Misalnya, kalau ibu menyanyi-nyanyi selagi belanja di toko. Anak menjadi sadar akan dirinya dan tiba-tiba menjadi makin sadar pula mengenai apa yang dipikirkan orang lain. Kalau seorang anak dibesarkan dengan sikap yang penuh maaf, ia akan menjadi lebih dapat memaafkan ketidaksempurnaannya sendiri. Marilah kita lihat secara lebih mendetail 4 reaksi anak bila membuat kesalahan tidak dibolehkan. Menyembunyikan kesalahan dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau anak-anak takut hukuman dan takut kehilangan cinta karena kesalahan yang mereka lakukan, mereka belajar menyembunyikan kesalahan mereka. Daripada harus menghadapi hukuman, anak-anak memilih untuk menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan dan berharap agar tidak ketahuan. Ini akan mengarah ke dusta,
Kecenderungan untuk menyembunyikan kesalahan ini lambat laun mengembangkan suatu perpecahan di dalam diri anak. Anak harus hidup dalam dua dunia. Dalam satu dunia, ia mungkin mendapatkan cinta orang tua, dan dalam dunia lainnya, ia percaya bahwa kalau kesalahannya ketahuan, ia akan kehilangan cinta orang tua. Dampaknya adalah dilupakannya cinta yang sudah diterimanya. Bila anak melakukan suatu kesalahan dan menyembunyikannya, suatu bagian dari dirinya merasa tidak pantas bagi cinta orang tua mereka. Bahkan kalau orang tua mencintai, mendukung, memuji, atau mengakui anak itu, suatu bagian dari diri anak merasa, iya, tetapi kalau ayah dan ibu tahu apa yang telah kulakukan, ayah dan ibu pasti tidak akan berkata begitu. Perasaan tidak pantas ini terus menjauhkan cinta dan dukungan yang diberikan kepada anak ini. Walaupun ada cinta yang mendukungnya, ia tidak dapat membiarkannya masuk. Sejauh mana anak merasa harus menyembunyikan kesalahannya, ia akan menghilangkan daya cinta dan dukungan yang tersedia baginya. Notes: kalau seorang anak menyembunyikan kesalahan, suatu bagian dari dirinya tidak mampu membiarkan masuknya cinta. Anak-anak bergantung pada dukungan orang tua untuk merasa kuat dan percaya diri. Kalau dukungan ini dihentikan, anak menjadi semakin tidak merasa aman. Adalah sangat melukai kalau seseorang berkata kepada seorang anak, "Jangan ceritakan ini kepada ibu atau ayahmu. Ini rahasia kita saja." Kalau anak tidak merasa aman untuk menceritakan segalanya kepada orang tua mengenai kesalahannya atau kesalahan orang lain, maka akan berdiri suatu tembok yang memisahkan anak dari dukungan orang tua. Adalah lebih melukai bila seorang ayah atau ibu menuntut agar anak merahasiakan sesuatu kepada ibu atau ayah. Rahasia itu mungkin hanya pesan tak berarti. "Oke, aku beri kamu es krim ini, tapi jangan bilang-bilang kepada ayahmu." Pesan ini membawa anak terlalu dekat dengan ibunya dan menjauhkan anak dari ayahnya. Adalah lebih melukai lagi kalau permintaan untuk merahasiakan itu didukung ancaman hukuman. Misalnya, bila seorang anak diperlakukan kurang baik oleh ayahnya, mungkin ayahnya berkata, "Kamu akan ayah pukul kalau kamu bilang-bilang pada ibu." Kalau anak tidak menceritakannya kepada ibu, menyembunyikan rahasia ini lebih melukai daripada perlakuan kurang baik yang dideritanya. Kesalahan terjadi dan dapat disembuhkan, tetapi kalau anak merasa ia dapat terbuka kepada orang tuanya, penyembuhan ini berhenti. Tetapi kalau anak merasa ia tidak dapat terbuka kepada orang tuanya, penyembuhan ini berhenti. Anak orang tua yang bercerai. Anak orang tua yang bercerai sering tidak dapat berbagi perasaan dan pengalaman. Bila harus hidup di dalam keluarga yang berbeda, anak perlu mendapatkan pesan bahwa ia boleh saja berbicara tentang apa yang terjadi di keluarga yang lain. Kalau ia tidak merasa aman, terjadilah perpecahan dalam dirinya. Ia hanya dapat mengutarakan suatu bagian tertentu dari dirinya sendiri di rumah ibu dan suatu bagian lain di rumah ayah. Anak mendapatkan pesan bahwa tidak amanlah bercerita tentang ibu kepada ayah, karena ayah akan menjadi marah atau iri dan demikian pula sebaliknya. Sementara anak bercerita kepada ibunya tentang betapa senangnya ia bermain dengan ayah di taman hiburan hari itu. Ibu sangat marah di dalam hati, karena ayah anak itu membuat si anak tidak mengerjakan PR-nya. Anak dapat merasakan pesan tidak senang ini, lalu tidak bercerita lagi. Keadaan akan menjadi lebih parah kalau ibu kemudian menelpon mantan suaminya dan menyalahkannya. Lain kali, anak mungkin diajak lagi bersenang-senang dan ayahnya minta kepadanya untuk tidak bercerita kepada ibunya. Sulitlah membuat anak merasa aman untuk menceritakan detail-detail kehidupannya. Kalau orang tua menjadi bersikap negatif, suka mengkritik dan tidak senang, anak akan berhenti bercerita. Dalam keadaan ini, selain anak menjadi merasa kurang aman, orang tua juga kehilangan sebagian kekuasaannya untuk memimpin. Bagi seorang anak atau remaja, semakin merasa bebas ia untuk menyampaikan apa saja tanpa terluka atau melukai orang lain, semakin kooperatif dia dengan orang tua. Ingatlah, bila seorang anak merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri secara otomatis, ia termotivasi untuk bersikap kooperatif.
Untuk memperbesar daya pengaruhnya terhadap seorang remaja, orang tua harus menahan diri untuk memberikan penilaian atau penyelesaian, sehingga si remaja akan terus datang kepadanya dan berbagi dunianya dengan orang tua. Jangan memasang standar tinggi atau mengambil risiko. Kalau anak-anak mendapatkan pesan mempermalukan mengenai kesalahan mereka, mereka sering takut membuat kesalahan lagi. Untuk melindungi diri dari konsekuensi menyakitkan dari membuat kesalahan, menjauhi atau tidak senang dengan orang tua mereka mencari aman, bukannya memasang standar tinggi yang mungkin tak akan tercapai. Mereka melakukan apa yang dapat diperkirakan dan aman. Dengan hidup dalam zona nyaman, mereka tidak hanya menjual murah diri mereka, tetapi juga menjadi bosan karena tidak pernah mendapat tantangan. Notes: dengan hidup di zona nyaman, anak tidak hanya menjual murah dirinya tetapi juga menjadi bosan. Next, ada anak-anak lain yang bereaksi terhadap pesan mempermalukan dengan menjadi orang yang berprestasi tinggi. Mereka tidak dapat menerima sakitnya menjadi orang yang kurang dari yang diharapkan atau mengecewakan orang tua. Maka mereka berusaha lebih keras dari yang diperlukan. Mereka mungkin mendapatkan hasil baik, tetapi anak-anak ini tidak pernah puas. Apa yang mereka lakukan tidak pernah cukup baik bagi mereka, dan mereka tidak pernah cukup baik. Tidak jarang terjadi bahwa anak-anak ini mendapat nilai A untuk semua pelajaran di sekolah kecuali satu nilai B, dan ketika tiba di rumah mendapat tanggapan menyakitkan seperti, "Mengapa ini dapat B?" Seorang ayah mungkin berkata kepada anak laki-lakinya yang mengejar prestasi tinggi ketika anak itu gagal mengejar bola dalam permainan bola, "Kalau saja kau berhasil dalam membawa bola tadi, kesebelasanmu pasti menang." Orang tua sering tidak melihat perilaku positif dan memusatkan perhatian pada perilaku negatifnya. Pesan-pesan negatif dari masa kanak-kanak semacam ini biasa didengar dalam ruang kerja penasihat yang membantu orang-orang dewasa menangani kecemasan dan depresi. Biasanya, kecemasan dan depresi itu timbul bukan karena orang tua tidak mencintai mereka, tetapi karena orang tua tidak tahu cara yang lebih baik untuk memperlihatkan cinta mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka. Banyak yang secara keliru berpikir bahwa mereka memotivasi anak-anak untuk berusaha lebih keras dengan cara yang sehat. Notes: orang tua salah mengira bahwa dengan memberikan pesan mempermalukan, mereka membantu anak mereka. Next, kalau anak-anak tidak merasa aman untuk melakukan kesalahan, mereka akan cenderung menahan diri untuk mengambil resiko yang wajar dan sehat. Anak-anak perlu mengambil risiko untuk berkembang menjadi diri mereka sendiri. Tanpa rasa aman untuk membuat kesalahan, mereka menahan diri dan sering tidak tahu mengapa. Mereka perlu jaring pengaman. Bahkan anak-anak pengejar prestasi pun akan merasa tidak aman untuk mengambil risiko di bidang lain dalam hidup mereka. Tanpa perasaan aman ini, mungkin mereka berkata, "Aku tidak senang pesta." Tetapi di balik rasa tidak senang ini, terdapat rasa takut ditolak. Daripada menghadapi risiko rasa tak mampu menyakitkan, mereka lebih baik tidak keluar dan memperlihatkan dirinya. Di balik pemikiran mereka terdapat rasa takut bahwa mereka akan kehilangan apa yang mereka miliki kalau mereka membuat kesalahan atau gagal dalam apa yang mereka lakukan. Rasa takut dan tak aman tidaklah selalu merupakan sebab sikap menentang mereka. Beberapa anak mempunyai pembawaan malu-malu dan membutuhkan waktu lama untuk membentuk ikatan sebagai teman dan enggan mengambil risiko. Anak reseptif cenderung malu-malu dan tidak suka perubahan. Anak sensitif lebih takut ditolak dan membutuhkan waktu lebih lama sebelum membuka diri untuk berteman. Tentu saja, kecenderungan untuk menahan diri ini menjadi bertambah kuat bila anak mendapatkan pesan bahwa ia tidak boleh membuat kesalahan. Untuk menghindari sakitnya tak disenangi orang tua, beberapa anak tidak mempedulikan apa yang dipikirkan orang tua mereka. Inilah yang sering terjadi pada remaja yang tidak mau mengatakan apa-apa kepada orang tua.
Ia biasa dikoreksi dan dikritik sepanjang hidupnya. Kini setelah ia lebih bebas dan tidak terlalu membutuhkan orang tua, ia pergi kepada teman-temannya yang mau menerima dia. Ia memberontak dan menegaskan bahwa ia tidak memerlukan lagi persetujuan orang tua. Kecenderungan ini timbul setelah bertahun-tahun ia harus menyembunyikan diri atau menahan diri agar diterima. Notes, kecenderungan alamiah untuk menahan diri menjadi bertambah kuat bila anak mendapatkan pesan tiada maaf. Next, tak peduli apapun tindakan menyakitkan yang telah dilakukan oleh orang tua di masa lalu, mereka dapat memperbaiki keadaan pada setiap usia anak dengan menggunakan kelima kemahiran mengasuh secara positif dan menerapkan kelima pesan positif. Orang tua perlu ingat bahwa mereka pun boleh saja membuat kesalahan. Semua orang tua melakukan yang sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Mencari pembenaran bagi kesalahan atau menyalahkan orang lain. Tumbuh di tengah lingkungan yang tak kenal maaf membuat anak bersikap defensif. Mereka dengan aktif membela diri dengan mencari pembenaran bagi kesalahan mereka atau menyalahkan orang lain. Bila seorang anak diminta untuk tidak memukul adiknya karena takut dihukum, ia menyalahkan adiknya itu. Ia berkata, misalnya, dia yang lebih dulu memukul. Sikap membela diri ini wajar menurut alam, tetapi diperbesar oleh hukuman. Kalau seorang anak tidak takut hukuman dan orang tua minta dia untuk tidak memukul adiknya, ia akan lebih mau mendengarkan dan bersikap kooperatif. Ia tidak merasa perlu menyalahkan orang lain atau mencari pembenaran bagi tindakannya. Sebagai orang dewasa, satu-satunya cara yang dapat kita pelajari untuk mengoreksi kelakuan kita adalah dengan mengambil tanggung jawab atas kesalahan kita. Selama kita berusaha membenarkan kesalahan kita dengan menyalahkan orang lain, kita tidak dapat mengoreksi diri. Walaupun kita sudah dewasa, kita berkelakuan seperti anak-anak yang sudah dibesarkan di tengah lingkungan yang tidak aman. Notes, selama kita berusaha membenarkan kesalahan kita dengan menyalahkan orang lain, kita tidak dapat mengoreksi diri. Next, Carol datang kepada saya untuk berkonsultasi. Ia tidak tahu apakah ia akan tinggal dengan suami barunya Jack atau pergi. Pada beberapa kesempatan, suaminya itu menjadi marah dan bertindak kasar. Kejadian yang memicu dia untuk datang kepada saya adalah ketika ia mengambil semua barang milik Carol dan melemparkannya keluar rumah. Sesudah itu, ia menyesal dan mengharapkan agar Carol kembali kepadanya. Ia jelas mencintai Carol pada waktu ia tidak marah, tetapi ia mungkin belum siap atau belum mampu mempunyai hubungan dewasa. Carol ingin tahu pendapat saya. Saya katakan kepadanya bahwa saya perlu berbicara dengan suaminya itu. Ketika mereka kemudian datang berdua, saya bertanya kepada pria itu, apakah ia akan melakukan hal itu lagi? Ia sangat pasti dalam jawabannya. Katanya, yang kulakukan itu salah, tetapi yang dia lakukan juga salah. Selama ia tidak mengatakan apa yang dikatakannya waktu itu, aku tidak akan pernah berlaku kasar lagi. Setelah berdiskusi lama, ia tidak mau mundur. Saya mencoba menolongnya untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, apapun tindakan Carol yang membangkitkan kemarahannya. Jack tidak dapat menerima kenyataan itu, dan sebagai hasilnya, Carol dapat melihat jelas bahwa Jack itu belum dewasa untuk hidup dalam perkawinan. Dalam pikiran Jack, kelakuannya yang kasar dan menyiksa itu dibenarkan oleh ucapan-ucapan Carol yang menolaknya. Selama kelakuan Carol membenarkan tindakan Jack, pria itu tidak mungkin mengoreksi diri. Jelas, pada masa kanak-kanak dulu Jack tidak tumbuh di tengah lingkungan yang penuh maaf. Ia tidak pernah belajar, bertanggung jawab dan mengoreksi diri. Sebaliknya, ia belajar membela diri dengan menyalahkan orang lain. Bila anak-anak tidak merasa aman untuk melakukan kesalahan, terlalu banyak waktu, energi, dan pembicaraan akan terbuang sia-sia untuk membela apa yang terjadi, dengan menjelaskan mengapa hal itu terjadi, dan apa yang akan terjadi karena terjadinya hal itu. Semua penderitaan bagi anak-anak maupun orang tua ini dapat dihindari dengan menyadarkan anak bahwa boleh saja ia membuat kesalahan.
Bila membuat kesalahan itu boleh saja anak tidak akan membela diri, tetapi ia membuka diri untuk mendengarkan apa yang diinginkan orang tua darinya. Menoleh ke belakang dan mencoba mengatakan kepada anak kesalahan apa yang dia lakukan merupakan jalan buntu, tidak akan sampai ke manapun. Notes, kalau membuat kesalahan itu boleh saja anak tidak akan membela diri, tetapi akan membuka diri untuk mendengarkan. Next, kalau kita membenarkan kesalahan kita dan menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, kita memperkuat pengertian kita yang keliru bahwa kita tak berdaya untuk memecahkan masalah kita. Kalau kita membuat orang lain bertanggung jawab atas masalah kita membuang daya kita untuk menyembuhkan luka kita, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk bergerak maju dalam hidup kita dan mencapai apa yang kita inginkan. Remaja berisiko. Pada suatu ketika saya diminta untuk menyusun suatu program latihan bagi remaja berisiko yang telah mengalami perlakuan tidak baik. Semua remaja ini mengalami berbagai macam masalah perilaku dan harga diri rendah sebagai akibat perlakuan itu. Untuk mengajar selama minggu pertama, saya minta ikutnya anak-anak dari berbagai kalangan. Adalah sehat demi tujuan program ini mencampur remaja dari kalangan keluarga yang tidak berjalan dengan baik dan remaja dari kalangan keluarga yang penuh kasih dan dukungan. Tidak ada yang dikecualikan karena berasal dari keluarga yang kurang berfungsi atau anak yang mendapat perlakuan buruk. Sementara, para remaja dapat berbicara tentang pesan-pesan negatif yang mereka terima selama pertumbuhan mereka. Lambat laun, mereka menemukan bahwa ternyata penderitaan mereka sama. Tanpa menonjolkan perlakuan yang benar-benar buruk yang dialami oleh beberapa di antara remaja itu, mereka menyadari bahwa 90% masalah mereka sama. Mereka semua merasa tidak dimengerti, tidak dianggap penting, tidak dihargai, dan kadang-kadang diperlakukan secara tidak adil. Cukup sering, orang tua dan penasihat yang maksudnya baik terlalu menekankan satu pengalaman negatif dan yang bersangkutan menarik kesimpulan bahwa semua masalahnya berawal dari pengalaman itu. Menimpakan kesalahan pada satu keadaan sebagai penyebab ketidakbahagiaan dihilangkan dengan berkumpul dengan para remaja yang lebih beruntung, yang sedikit demi sedikit mau mengungkapkan perasaan batin mereka seperti rasa takut, marah, kecewa, terluka, jengkel, rasa ditolak, ketidakadilan, rasa bersalah, sedih, cinta, dan bingung. Walaupun anak-anak berisiko itu telah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, mereka menjadi sadar bahwa banyak dari penderitaan mereka sama-sama merupakan hasil dari cara-cara mengasuh yang salah arah. Beberapa remaja tidak menyadari bahwa orang lain merasakan hal yang sama dengan mereka. Mereka terus menyalahkan masa lalu sebagai sebab perasaan negatif mereka. Banyak orang dewasa pada masa ini terus saja menyalahkan masa lalu sebagai biang penderitaan dan ketidakbahagiaan mereka sekarang. Mentalitas menyalahkan ini menghalangi mereka untuk menemukan daya untuk mengubah hidup mereka. Seminar, konsultasi, dan kelompok pendukung dapat membantu anak-anak untuk menyembuhkan derita dari masa lalu. Tetapi, untuk meminimalkan pengaruh yang menyakitkan dari masa lalu, pertama, orang tua dapat berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk membuat kesalahan. Kalau anak sudah cenderung membela diri dengan menyalahkan orang lain, orang tua dapat membantu dengan menerapkan kemahiran-kemahiran mengasuh secara positif dan menjadi contoh dengan mengambil tanggung jawab atas kesalahan di masa lalu. Bila orang tua menjadi lebih bertanggung jawab atas kesalahan dan kurangnya menyalahkan orang lain, anak-anak secara otomatis menjadi kurang defensif dan kurang menyalahkan orang lain. Kurang menghargai diri dan menghukum diri. Bagaimana anak-anak diperlakukan? Begitulah mereka menghargai dirinya. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya jelas melukai harga diri mereka. Bila anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, otomatis mereka mulai merasa tidak pantas dan kurang mampu. Kalau orang tua yang memperhatikan anaknya merasa frustrasi, marah, terluka, bingung,
atau cemas karena kelakuan atau kesalahan anak-anak, anak-anak itu akan merasa tidak pantas dicintai dan kurang mampu. Anak-anak ini tidak merasakan harga diri yang sehat, tetapi malah merasa dirinya kurang berharga. Untuk menghilangkan kekurangan ini, mereka mati-matian berusaha menjadi sempurna demi menyenangkan orang tua. Mereka takkan pernah berhasil, sebab di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Mungkin mereka berkelakuan sangat baik, tetapi berakibat kurangnya harga diri. Karena tidak berhasil memuaskan orang tua, mereka merasa kurang berharga atau kurang mampu. Notes: anak-anak mungkin berkelakuan sangat baik, tetapi berakibat kurangnya harga diri. Next, emosi negatif timbul dalam diri orang tua bila anak-anak mereka tidak memenuhi harapan mereka. Walaupun orang tua dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa mereka mencintai anaknya, bila orang tua menjadi marah atas kekurangan atau kesalahan anak itu, pesan negatifnya telah diterima. Satu-satunya cara anak mengukur dirinya adalah dengan melihat reaksi orang tua. Supaya anak merasa dirinya baik, orang tua harus terus-menerus menyesuaikan harapan mereka sehingga tidak akan terus muncul emosi-emosi negatif. Notes: anak-anak merasa baik-baik saja kalau orang tua merasa segalanya baik. Next, kalau orang tua bahagia, bersikap menerima, penuh hormat, pengertian, kasih sayang, dan kepercayaan, anak-anak akan mendapatkan pesan jelas bahwa mereka itu baik. Dengan sendirinya, anak akan merasa dirinya baik. Mereka percaya kepada diri sendiri dan mempunyai keyakinan yang lebih besar. Mereka lebih rileks karena mereka tidak selalu merasa harus memenuhi beberapa standar yang tak mungkin dicapai. Mereka semata-mata dan tanpa rasa bersalah merasa telah menjadi pribadi yang diharapkan dan melakukan apa-apa seperti yang diharapkan. Kebebasan melakukan kesalahan tanpa konsekuensi selama 9 tahun pertama hidup anak menghasilkan suatu rasa nyaman atau aman. Bayangkanlah akan seperti apa perasaan Anda kalau Anda dapat melakukan apa saja tanpa mendapatkan masalah, atau kalau apapun yang Anda coba lakukan selalu cukup baik. Betapa hidup Anda akan berbeda kalau Anda tidak dihinggapi rasa takut yang menahan Anda atau rasa bersalah yang menekan Anda. Rasakanlah kebebasan dan kedamaian yang akan Anda miliki untuk menjadi diri Anda sendiri, dan kegembiraan serta keyakinan diri yang akan Anda alami dalam melakukan hal-hal baru. Inilah hadiah yang dapat Anda berikan kepada anak-anak selama usia suci tanpa dosa. Perasaan ini tidak pernah menghilang asalkan dibiarkan tumbuh subur selama 9 tahun. Sesudah anak-anak tumbuh dewasa dan belajar bertanggung jawab atas kesalahan pun, perasaan tak berdosa ini tetap ada sebagai landasan. Setelah anak-anak tumbuh dewasa, bila mereka melakukan kesalahan, dengan mudah mereka kembali untuk memaafkan diri dan mengoreksi diri. Mereka mempunyai perasaan belas kasih yang lebih besar dan hormat kepada orang lain, sebab mereka tidak merasa harus membela diri. Notes: bila rasa tak berdosa dialami selama 9 tahun, perasaan itu tak pernah hilang. Kalau orang tua mengambil tanggung jawab atas kesalahan seorang anak, anak itu akan menyadari bahwa ia tak berdosa. Sebaliknya, kalau ia dihukum atau dipermalukan karena kesalahan, ia mulai merasa tidak pantas dicintai dan tidak memenuhi harapan. Kalau ia dihukum karena kesalahan, ia lambat laun akan sadar bahwa agar pantas dicintai sesudah ia melakukan kesalahan, ia harus dihukum. Banyak orang dewasa menahan diri untuk mengambil risiko karena mereka begitu keras terhadap diri sendiri bila mereka melakukan kesalahan. Mereka cemas karena mereka begitu takut pada kesengsaraan yang akan mereka alami sesudah melakukan kesalahan.
Mereka sering mengalami rasa takut tak menentu yang selalu menghantui mereka setiap kali mereka menghadapi kemungkinan melakukan kesalahan. Orang dewasa ini pada masa kecilnya dulu sering dihukum karena kesalahan, dan sebagai akibatnya kini mereka terus merasa takut dihukum. Walaupun kini tidak ada orang tua di dekat mereka, rasa takut itu masih ada. Bila mereka melakukan kesalahan, umumnya mereka lebih menyalahkan diri daripada orang lain. Notes: kalau anak-anak dihukum karena kesalahan, selama hidup mereka akan terus dihinggapi ketakutan. Kadang-kadang, untuk tidak bersikap begitu keras terhadap diri sendiri, mereka bersikap keras kepada orang lain. Untuk melindungi diri dari hukuman mereka menyalahkan dan menghukum orang lain, kecenderungan ini dapat berlaku sebaliknya. Seseorang dapat bersikap sangat menerima bila mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain, karena mereka merasa begitu tak pantas untuk dicintai dan diperlakukan dengan baik. Mereka mungkin mendapat perlakuan buruk dari orang lain, tetapi merasa bahwa mereka pantas diperlakukan begitu. Mereka mungkin mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, tetapi merasa bahwa mereka pantas diperlakukan begitu. Mereka mungkin sangat pemaaf terhadap orang lain karena mereka memiliki harga diri yang rendah dan merasa pantas dihukum. Hukuman apapun yang masuk akhirnya akan keluar, entah terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Anak perempuan khususnya menghukum diri sendiri, sedangkan anak laki-laki merasa lebih punya alasan untuk menghukum orang lain. Seorang anak perempuan mungkin menghukum diri sendiri dengan berhubungan dengan seseorang yang menyakiti dia, dan ia mungkin menyiksa diri dengan pikiran negatif dan kecaman diri sesudah melakukan suatu kesalahan. Anak laki-laki lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuatnya dan menghukum orang lain. Setiap anak laki-laki atau perempuan dapat memperlihatkan kecenderungan ini. Bila seorang anak, laki-laki ataupun perempuan dihukum karena melakukan kesalahan, akibatnya adalah bahwa anak itu tidak dapat memaafkan dirinya dan orang lain atas kesalahan itu. Boleh saja melakukan kesalahan karena belum mengerti kelima kemahiran mengasuh secara positif, dan pentingnya boleh saja membuat kesalahan. Selama ini menghukum dan mempermalukan merupakan satu-satunya alat orang tua untuk mengendalikan dan melindungi anak-anak mereka. Orang tua berpikir bahwa terlalu banyak memuji akan melemahkan harga diri dan membuat anak-anak menjadi egois. Mereka percaya bahwa kalau anak-anak tidak dihukum atas kesalahan mereka, anak-anak itu tidak akan dapat membedakan benar dan salah. Pengertian ini sekarang jelas sudah ketinggalan zaman dan tidak dibenarkan, tetapi dulu hanya itulah cara yang efektif. Untuk menerapkan gagasan-gagasan baru mengasuh anak secara positif ini dalam praktek, pentinglah kita mengingat bahwa orang tua pun membuat kesalahan. Anak-anak kita sangat mudah menyesuaikan diri. Di dalam diri mereka terdapat daya untuk menyesuaikan diri dan menjadikan apa saja yang mungkin. Apapun kesalahan orang tua, hidup adalah suatu proses membuat kesalahan dan menjumpai kesalahan orang lain. Melalui proses inilah anak-anak kita dapat menjadi apa saja yang mungkin. Kalau Anda menyadari bahwa Anda telah melukai anak-anak Anda, alih-alih merasa bersalah, maafkan diri Anda sendiri, sebagaimana Anda menghendaki anak-anak memaafkan diri atas kesalahan mereka. Ingatlah bahwa Anda selalu melakukan yang sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada pada Anda. Berhati-hatilah, jangan menghukum diri dengan informasi ini, tetapi berbahagialah bahwa Anda sekarang mempunyai cara mengasuh anak yang lebih baik daripada yang Anda terima dulu. Daripada menyia-nyiakan energi dengan menyalahkan orang tua atas kesalahan itu, maafkanlah orang tua Anda, seperti Anda menghendaki anak-anak memaafkan Anda. Gunakanlah saja energi itu dalam penelitian untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Gunakanlah buku ini sebagai sumber yang dapat Anda buka berulang-ulang.
Ikutilah seminar tentang mengasuh anak. Buatlah kelompok pendukung orang tua untuk bekerja dengan orang tua lain yang menggunakan teknik mengasuh secara positif ini. Sementara Anda menggunakan waktu untuk bergerak mengikuti kurva belajar Anda, secara otomatis Anda akan menjadi lebih terbuka untuk menerima kurva belajar anak-anak Anda yang unik.